Kalau aku ditanyain masa depan sih aku selalu bingung ya, kayak selalu bingung jawabnya ya. Karena kayak prinsipku sendiri sih, ngapain kita mikir hal yang di depan terlalu jauh. Ya prinsipku sih ya mending kita hadapin hari demi hari, kita lakuin yang terbaik. Aku mau lanjut karir ke basket pro atau aku mau kerja aja. Kita pasti khawatir lah kalau mau mikirin masa depan tuh pasti Bener sih. Terus khawatir. kayak, Aduh nanti aku ngapain ya? Tuh, aku nanti apa besar nanti ngapain ya? kalau kita sudah menetapkan prioritas itu jauh lebih mudah ya ternyata. Ya. Jadi kita tahu ngatur waktunya. Jadi kita kayak bisa memprioritaskan. Oke, aku kuliah dulu, habis itu baru latihan, Ya. baru sebagainya, baru main-main Ya. gitu. Hai Betizen, salam multikultur dari aku Erika. Welcome to saatnya podcast bersama Ubaya. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini cerah ya, dan cerahnya matahari bisa mewarnai kehidupan kalian. Nah, kemarin kan episode kemarin kita sudah membahas soal dari sisi akademik nih. Nah, terus banyak banget DM dan requestan masuk, pengen dibahas Kak, bahas juga dong dari sisi non-akademiknya gimana. Pas banget hari ini aku ditemenin sama salah satu pentolan dari basket Ubaya, yaitu Kak Bonfil. Halo Kak. Halo. Boleh kenalan dulu mungkin Kak? Ya, namaku Marcel, biasa dipanggil Bonfil. Aku semester 6 di jurusan manajemen pemasaran Fakultas Ekonomi di Ubaya, FBE Ubaya. FBE Ubaya. Iya. Namanya Marcel. Marcel Bonfilio, tapi biasa dipanggil Bonfil. Oh, Marcel Bonfil. Kenapa akhirnya dipilih untuk memanggil Bonfil? Nah, ceritanya sih waktu dulu dari kecil sampai SMP itu aku dipanggilnya Marcel kan sama keluarga. Sama teman-teman juga sih. Tapi nggak tahu waktu SMA karena aku bikin IG kan Marcel Bonfil itu kan ID-nya. Dipanggilnya Bonfil gitu aja kayak orang-orang Bonfil ya. Jadi akhirnya dipanggilnya Bonfil gitu. Sampai sekarang. Berarti berawal dari username Instagram Iya, ya. Dulu aku juga dulu aku punya panggilan, mungkin teman-teman Surabaya nggak ada yang tahu. Itu aku tuh dipanggil II. Jadi nama aku tuh Niputu Erika Patricia Kinaya. Nah, aku tuh dipanggil II soalnya nggak tahu, dipanggil aja. Katanya sih, kata papaku sih singkatan gitu. Jadi kayak dari, tapi kan nggak nyambung. So kayak Erika kata I, Patricia I, terus kayaknya Kinaya. Nah, gitu. Bukan dari Instagram ya berarti? Bukan. Kalau Instagramku nggak II namanya gitu. Karena kan II kan lumayan pasaran ya. Ya banyak orang yang namanya panggil II, jadi bukan II. Cuman teman-temanku di Bali manggil II, dan di Surabaya karena nggak tinggal nggak bareng keluarga, jadi panggilnya Erika gitu. Iya ya. Berarti melekat sampai sekarang ya nama Bonfil. Iya. Oh, teman-teman semua panggil Bonfil. Iya. Kakak asli Surabaya? Asli Blitar. Asli Blitar. Ya, cuma dari SMA aku dari Surabaya. Oh, dari SMA. Oh, SMA di Surabaya berarti. Oh, ini BTW kan tadi angkatan 20 ya? Ya. Nggak apa kalau aku panggil Bonfil langsung atau harus? Nggak apa. Bonfil aja ya. Oke, biar akrab ya. Oke, nah tadi jurusan FBE Manajemen Pemasaran. Manajemen Pemasaran. Iya. Kenapa FBE Kak? Karena mungkin jiwaku lebih ke bisnis ya. Nah, kalau di Ubaya kan yang paling jiwaku mungkin ke marketing ya, ke pemasaran itu. Makanya aku pilih manajemen pemasaran aja. Oh, pilihnya manajemen pemasaran. Oh, Iya. emang background keluarga itu bisnis juga? Iya sih. Tapi ya papaku teknik sih tapi. Oh, Iya, tapi gak apa-apa wes tapi. Bila akhirnya bisnis di Ubaya. Kenapa di Ubaya? Ya karena yang pertama waktu itu Ubaya kan nawarin beasiswa non akademik basket kan. Nah, dan Ubaya kan ya sekolah yang bagus di Surabaya, yang ya paling terkenal lah di Surabaya bisa dibilang kan. Ya makanya aku pilih Ubaya karena emang ya FBE-nya yang paling baik di Surabaya kan di Ubaya. Fakultas Ekonominya gitu. Oh, berarti dulu masuknya jalur beasiswa ya, angkatan 20. Oh, itu ditawarin. Ditawarinnya tuh sama kayak
anu sih kayak apa ya ngomongnya, kayak manajer bola basketnya mungkin ya, tapi untuk daftarnya ngajuin sendiri Ngajuin sih. sendiri. Iya. Oh, berarti dikasih tahu kalau ini Iya, ada beasiswa basket. daftar aja gitu. kalau mau nanti dapat beasiswa gitu. Gitu. Iya. Oke. Berarti beasiswanya kepake sampai sekarang? Masih Masih iya. berjalan beasiswanya. Masih. Oh, oke. Nah, tadi kan bilangnya tuh beasiswa basket ya. Nah, awal main basket tuh umur berapa, Bun Phil? Awal main basket sih kelas 2 SD ya. Masih Masih kecil ya. Umur berapa ya? 7 kayaknya. 7 ya, Iya, iya, 7. Ya Terus? itu dulu aku kayak aku kan orangnya nggak bisa diem kan. Jadi aku dari kecil tuh suka ikut papa aku pergi. Nah, tiap hari Kamis waktu itu papaku tuh ada latihan basket kayak veteran gitu, kayak orang-orang tua gitu. Nah, aku ikut ke sana kayak lari-lari di pinggir lapangan, terus main-main bola, dribble. Terus akhirnya papaku bilang, "Ayo ikut basket aja." Nah, akhirnya aku diikutin basket di kayak sekolah basket di Blitar gitu, namanya Basudewo. Nah, itu latihannya Sabtu Minggu dulu, kayak waktu SD kelas 1 sampai kelas 4 tuh aku Sabtu Minggu aku selalu latihan basket. Terus gitu. setelah itu bolong-bolong. Enggak, setelah itu malah enggak 2 kali, Setelah malah itu lebih. makan. Malah lebih. Iya, jadi kayak Ya, sampai kelas 4. Terus kelas 4 sampai kelas SMP kelas 2 itu aku latihan basket bisa kayak 8 kali dalam seminggu. 8 kali. 8 kali kan hari cuma 7. Kok bisa 8? Itu gimana ceritanya? Nah, di klubku dulu kayak tiap hari itu ada latihan kan. Kayak bisa dibilang private orang-orang tertentu gitulah, kayak 10 orang gitu. Nah, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya itu 2 kali, pagi sama sore. Ya, aku ikut dua-duanya biasanya seminggu. Itu kan masih SD, SD ke SMP ya kira-kiranya. Itu nggak ganggu ini nggak ganggu pada saat itu, nggak ganggu sekolah? Enggak sih ya, karena waktu itu pulang sekolah kan, jadi kayak pulang sekolahku mungkin jam 1 mungkin ya waktu itu. Latihannya tuh jam setengah 2 sampai jam 5 gitu. Kalau ganggu nggak sih, malah aku butuh kegiatan buat biar aku nggak gabut di rumah ya mungkin waktu itu, dan kayak semangat kan waktu itu basket. Jadi kayak rajin aja latihan terus. Terus di sana banyak teman-teman juga kan, asik. Iya. Berarti nggak ganggu sekolah ya? Ngasih nilaiku tetap bagus kok. Iya. Oke. Iya. Tapi kelihatan kok dari katanya aku dapat bisik-bisik IPK-nya tetap bagus ya. Bagus. Benar. Oke. Iya, apalagi SD kan pelajarannya masih gampang kan. Jadi kayak iya. belajarnya cuma waktu ulangan doang aja udah bisa lah. Berarti dulu pas kakak SD itu belum masuk ini ya? Kurikulum tematik. Tahu nggak kurikulum tematik? Ada dulu tematik. Ada. Tapi udah aku lupa sih. Pokoknya ada dulu tematik itu. Iya. Oke. Nah, terus pada saat itu selain basket ada ikut yang lain nggak? Waktu SD. Iya. Waktu SD dulu aku kayak ikut sepak bola juga. Aku suka sepak bola. Nah, sepak bolanya tapi aku nggak ikut klub. Aku cuma ikut di ekstrakurikulernya sekolah. Nah, terus kayak basket aku ngetu tuh apa ya, kayak ngotot. Ngotot. Iya. Sepak bola aku juga suka. Aku juga ngotot. Aku sering nonton bola dulu, suka MU dulu. Tapi sekarang udah enggak. Iya. Nah, terus akhirnya ada di satu titik di kelas 5 SD itu kayaknya. Kayak aku memang harus pilih, nggak bisa dua-duanya karena kan nggak ada waktu kan, dan beda kan olahraganya. Ya, akhirnya aku pilih basket sih, ninggalin bola waktu itu. Kenapa akhirnya memilih basket? Ya, menurutku kayak basket lebih apa ya, potensiku lebih gede kayaknya ya di basket. Iya. Kalau di bola agak susah. Ya benernya aku lumayan jago sih waktu itu. Tapi kayak apa ya? Ya waktu itu nggak tahu ya kenapa milih basket. Kayaknya emang lebih potensi di basket, terus aku pilih basket aja waktu itu. Itu keputusan sendiri atau kayak orang tua kayak udah basket aja gitu? Keputusan sendiri sih. Keputusan sendiri. Iya. Dulu aku juga sempat ikut basket, tapi aku masih bocil juga sih pada saat itu ya. Iya. Kalau nggak salah itu SMP. SMP basketan. Lama kok, setahun. Ikut klub nggak dulu? Enggak,
Cuman di sekolah itu Iya. itu awalnya aku punya teman. Nah, temanku tuh suka basket. Nah, akhirnya karena kayak aku dulu tuh tipe bocil FOMO gitu loh. Jadi kayak dia ikut apa aku ikut gitu. Akhirnya ikut basket. Terus nah, aku tuh mulai menyerah. Jujur ya, aku mulai menyerah itu pada saat mulai kelihatan latihan fisiknya. Oh. Nah, itu aku mulai kayak Iya. ya awal-awalnya kayak cuman ya lari lapangan 5 kali ya masih bisa. Push up 20 kali ya masih kuat. Udah mulai angkanya udah mulai kayak 50. Iya, Terus 30. Wah, udah mulai kayak udah kayak nggak bisa. Jadi di tahun ajaran baru aku selesai. Oh. Gitu. Tapi kalau Kak kerasa nggak pas latihan fisik awal-awal gitu? Karena kan pasti kan capek apalagi abis sekolah kan. Kalau aku sih apa ya? Kalau capek sih capek, tapi dulu tuh kayak ada dalam diri tuh kayak ada pacuan sendiri gitu loh kayak. Oh. Jadi kayak dulu tiap hari sebelum latihan aku tuh lompat tali. Itu 4.000 kali tiap hari. Itu berapa lama biasanya 4.000 kali? 4.000 kali mungkin ya Sejam. setengah jam Oh, lah. setengah 40 menit jam. lah. Oh. Nah, itu kayak tiap sebelum latihan tuh harus itu sama pelatihku digituin. Iya. Harus selesai dulu baru boleh ikut latihan. Jadi kayak ya mungkin kalau ada kayak gituan pasti kita lakuin kan jadinya. Kalau enggak kan nggak bisa ikut latihan. Oh. Jadi ya akhirnya kan kuat tambah kuat. Ya awalnya ya lama-lama kan kuat. Kuat. Oh. Tapi pernah nggak berpikir untuk kayak aduh capek udahlah nggak usah lah gitu? Iya, kalau olahragawan pasti sih ngerasa sih kayak capek gitu. Tapi ya Maksudnya untuk berhenti kayak untuk berhenti. stop kayak udah gue kayaknya emang nggak di sini deh gitu. Karena saking capeknya kayak Oh, enggak kalau itu. nggak pernah terpikir. Nggak Oh, pernah. berarti aku bukan olahragawan ya karena sudah Jiwanya Iya, bukan olahragawan. iya, mungkin. sudah terlihat 25 sudah. Oke. Iya. Saya tidak bisa ini. Oke. Iya. Nah, berarti mulai fokus basket itu tadi kelas 5 ya? Iya, kelas 4. Kelas 4. 4 lah. 4 itu udah mulai fokus Iya. basket. Nah, selain di sekolah itu kan ikut klub tadi, yang klub disuruh sama papanya. Itu selain itu ada ikut lagi nggak? Enggak, itu aja. Itu aja. Iya, itu sih latihannya dulu di situ terus. Oh, Iya. enggak, ini ngatur waktunya kan beda tuh. Di sekolah beda, terus di klub luar beda. Kalau waktu SD, waktu SD nggak ada latihan sekolah kan? Oh, nggak ada latihan Nggak sekolah. Cuma waktu sebelum tanding seminggu gitu latihan. Oh, oke. Iya. Pertandingan pertama deh, kelas berapa? Pertandingan pertama aku tuh kelas 3 SD kayaknya. Itu di Surabaya sini, di Santa Agnes. Oh. Santa Agnes Cup. Nah, itu kayak masih kecil. Kalah tapi. Oh, nggak apa-apa kan percobaan Iya. pertama, wajar. Itu latihannya berapa lama pada saat itu? Ya, mungkin kayak setengah tahun ya waktu itu. Tapi kan waktu itu kan latihan-latihan terus gak ada Iya, tanding kan. Akhirnya kita ikut kompetisi gitu. Itu kompetisi pertama sih. Kalau pertandingan pertama kayak sparring gitu. Sparring itu? Hah? Kelas 2 SD mungkin udah di Malang. Oh, itu sparring antar sekolah? Antar klub. Oh, antar klub gitu. Oh. Kalau kompetisi pertama yang itu Oh, kelas 3. Kelas 3. Iya. Keren. Berarti mulai basket kelas 2, terus kelas 3 udah kompetisi pertama. Antar SD. Oh, iya. Iya. Apa yang berkesan pada saat kompetisi pertama itu? Ya berkesan sih karena waktu itu pertandingan pertama itu aku ingat masih lawan Cita Hati dulu. Itu kayak skornya sama kan. Terus kurang beberapa detik itu aku masukin terus menang gitu. Jadi berkesan. Oh, berkesan. Iya. Itu menang pertama. Kompetisi ya itu menang Ya, pertama. menang pertama. Oke. Iya. Oke. Ya. Nah, terus kan selama latihan masa-masa sekarang ya kita sudah flashback masa sekarang selama latihan itu kan aku kayak lihat IPK-nya gede terus kayak magang juga kan kayak magang juga. Nah terus selama latihan itu pernah ada masalah gitu nggak, kayak masalah entah antar anggota atau misalnya kayak masalah pribadi gitu, Oh, kayak masalah fisik gitu misalnya?
tengkar gitu. Ya kayak misalnya tengkar kan misalnya kan apalagi kan aku nggak tahu ya, tapi Iya. kalau teman-teman cowokku tuh agak kayak sensitif gitu ya, jadi kayak sering bertengkar gitu. Ya pernah sih, pasti pernah lah kalau tengkar. Iya. Itu biasanya gimana? Kalau tengkar bukan karena pribadi sih, memang karena game sih. Kayak gamenya mereka, kayak misal teman-temanku ya, mainnya kasar, nyikut, terus dengkul Iya. apa ya, pakai lutut. Iya, ya. Nah kalau terlalu kasar biasanya kebawa emosi ya kayak. Iya. Nah selain itu biasanya di basket tuh kalau kita udah tengkar, Heeh. pasti semakin lama semakin rekat. Oh. Kayak selalu gitu. Jadi misal kita tengkar ya gara-gara sesuatu, misal gara-gara sikut-sikutan, misal tengkar besar, habis itu dipisah damai, udah kita pasti damai, pasti kayak langsung kayak ya udah nggak ada masalah nih sebelumnya. malah lebih erat. erat Oh. pertemanannya. Biasanya di basket sih gitu ya. Oh begitu ya. Berarti nggak kayak yang di luaran ya, yang kayak bisa geng berantem Beda. pecah gengnya gitu. Beda. Oh, Agak nggak beda. sampai kayak gitu ya. Iya. Iya. Soalnya aku sering banget nonton, nggak sering banget sih ya, tapi dulu lah pas masih SMA, SMP gitu. Aku sering beberapa kali nonton DBL, terus kayak ya sering lah. Maksudnya even antar tim antar anggota itu kayak berantem gitu loh. Terus aku kayak aku kan dari atas ya tribun tuh kayak wah itu kenapa tuh berantem, terus kayak dorong gitu kayak misalnya cowok kayak apa lu, terus kayak sebelahnya apa lu gitu, terus kayak nah dia jadi kayak setelah itu mereka kayak jauh-jauhan, terus aku kayak mikir karena berantem ya udah berarti maksudnya akhirnya maksudnya tidak baik gitu loh jadi hubungannya gitu. Aku baru tahu loh ternyata. Kalau lagi pertandingan sih nggak pernah ya berantem, karena ya waktu latihan aja. Kalau latihan kan kalau lagi tanding kan kita harus setim kan. Iya. Mungkin temenmu itu egois sendiri-sendiri, Oh jadi mungkin kayak kali ya. pengen tampil sendiri-sendiri, jadinya kan marah. Iya. Oh pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ya maksudnya yang kayak pengen jadi spotlight tim. Ya pernah sih. Terus gimana reaksi Bonfil yang kayak, duh apa sih ini pick me banget cowoknya, atau kayak Ya gitu? kalau aku sih biasanya ya aku bilangin lah, maksudnya kayak misal dia main sendiri gitu ya, passing dong, jadi jangan main sendiri gitu doang sih, nggak sampai yang, karena kan ya kita harus hormatin orang lain lah. Oh iya. Kadang tuh iya. orang yang salah cara penyampaiannya aja, kayak salah penyampaian akhirnya kan kebawa emosi gitu. Oh iya sih sering ya berarti ya, misalnya kayak berantem tuh emang sih Bonfil kadang tuh kita berantem itu emang karena salah ngomong aja. Maksudnya benar, cuman nyampeinnya karena udah sinis, jadi kayak lawan bicaranya ikut terpancing sih. Iya. Bener. Tadi kan ada nyinggung nih pertandingan di Malaysia tuh pas kapan? Tahun lalu, Agustus tahun lalu. Agustus itu pertandingan apa? Itu Malaysia D-League. Oh, Kayak Malaysia liga apa ya? Liga divisinya Malaysia gitu lah. Lawan klub-klub Malaysia. Oh, itu persiapannya kapan? Berapa lama maksudnya? Mungkin 3 bulan sebelumnya ya. Oh sebentar ya? Iya, emang segitu. Biasa segitu apa? Itu hitungannya sebentar? Itu menurutku udah pas sih 3 bulan. Karena kalau lebih lama bosen. Jadi kayak kalau grafik tuh kalau 3 bulan nih pas di atas ini. Kalau lama-kelamaan pemain kan bosen, kualitasnya turun pasti. Nah biasanya kalau bosan-bosan tuh pas pertandingan ikut turun atau tiba-tiba ngejreng naik? Pasti turun. Makanya itu sebagai pelatih tuh kayak harus ngepasin kondisi performa mental dan fisik tuh harus waktu lagi di atas ini kan. Jangan waktu bosan-bosannya kita tanding. Oh berarti Bonfil tuh merasa 3 bulan itu sudah pas oke, lah. pas. Iya. Oh itu setiap hari latihannya? Senin sampai Jumat biasanya. Setiap hari ya? Iya. Ya setiap hari, kecuali weekend. Iya. Ya. Itu biasanya kalau latihan basket itu biasanya siang, sore, malam, subuh? Biasanya tuh sore kita ada nge-gym 1 jam, sama malamnya latihan 2 jam. Oh malam ya? Kenapa? Nanti teman-teman basketku juga lebih suka latihan malam. Kenapa ya? Bukan lebih suka ya, tapi kayak kan kita semua kan timku ini kan anak kuliahan kan pasti siangnya pagi sampai siang kuliah sampai sore kan. Berarti waktu ya? Waktunya aja ngepasinnya malam misalnya. Kalau dari semua turnamen, nah kira-kira dari semua turnamen yang semenjak kuliah ini dari 2020 berarti ya, itu udah ikut berapa kali? Lebih 10? Setelah COVID Iya, 2020 tuh kayak dikit sih turnamen yang aku ikutin, tuh nggak banyak, mungkin kurang dari 10 ya. Kurang dari 10. Turnamen berkesan deh. Yang berkesan sih mungkin PON ya.
2002. Oh ya, di Papua itu ya. Iya. Oh, itu kenapa berkesan? Ya karena kita persiapannya itu 2 tahun dari 2019 kan. Terus kena COVID. Itu COVID tuh stop apa? Stop diundur kan ponnya. Terus kita persiapannya ada yang online, terus ada yang kita kayak dimasukin satu asrama di UNESA. Terus ya udah nggak boleh kemana-mana, karantina gitu. Oh, jadi cuma kayak latihan, latihan gitu. Oh, gitu. Ya berkesannya karena kayak teammate-nya waktu itu enak-enak dan jago-jago juga kan. Ya asik aja latihannya, kayak lebih berkualitas kan. Lawannya jago-jago. Berarti berangkat ke Papua ya? Berapa lama di Papua? 2 minggu waktu itu. Sebentar ya? Lumayan lama sih. Oh lama termasuk. Soalnya kan misalnya kayak persiapan, terus kan tanding nggak mungkin sekali kan? Enggak, tandingnya kan berkali-kali. 5 kali lah, 6 kali. 6 kali. Sempat liburan? Sempat kayak ada 3 harian free gitu. Kemana aja? Waktu di Papua aku ke Kuala Kencana. Itu kayak perumahannya Freeport gitu. Iya, perumahan Freeport. Iya. Itu yang paling bagus itu sih. Sama kemana lagi ya? Lupa, ke itu doang kayaknya. Ke itu doang. Itu wisata yang paling terkenal. Oh iya. Kalau makan doang lah sih. Oh, makan doang. Oh, makanan berkesan deh di sana apa? Soalnya kan aku gak tahu apakah basket juga diet ya? Kalau di Indonesia kayaknya enggak deh, makannya bebas. Ya? Makannya bebas. Kalau Bonfil sendiri menerapkan? Aku bebas sih makannya. Oh, bebas makannya. Oh, berarti enggak ada diet? Enggak ada. Oh, yang penting latihan. Ya, penting makan banyak, latihan keras. Iya. Nge-gym? Oh, nge-gym. Iya. Pertandingan paling berkesan itu karena setelah COVID ya kan. Pas COVID itu nggak ini maksudnya kan COVID 2 tahun ya. Kita tuh baru ya bebas karantina tuh 1,5 lah ya. Setelah itu kita ya bisa hidup walaupun pakai masker. Itu nggak bosen atau gimana? Karena kan dulu kan jadwalnya setiap hari, apalagi dari kecil kan. Setiap hari sana itu apa nggak kayak setelah cacing kepanasan kayak apa ini gitu. Jujur waktu COVID dulu kan bener-bener berhenti kan, gak ada basket kan. Awalnya tuh enjoy kayak ya di rumah Netflix kan tiap hari. Terus ya main basket kadang-kadang doang biasanya pagi itu ke lapangan di Blitar. Aku kan pulang Blitar kan. Tapi kayak lama-kelamaan kayak kayak ada kompetisi kan. Tiba-tiba tuh ada seleksi timnas. Nah, itu kayak mungkin 5 bulan setelah COVID lah. Tuh kayak 2 minggu sebelumnya tuh ada pemberitahuan mau ada seleksi timnas buat jadi kayak timnas muda itu mau ikut liganya basket pro-nya Indonesia, IBL namanya. Iya. Terus ya itu kayak ngerasa kayak ya udah lama nggak latihan kan, makan tidur doang, kayak gemuk, terus ya skillnya pasti berkurang lah, kayak nggak selincah dulu kan. Ya terus akhirnya baru kayak kepanasannya gara-gara itu kayak udah deket seleksi, tapi kayak jarang basket. Jadi kan kayak pasti feel-nya hilang, terus fisiknya hilang. Iya sih, kan lama juga diem ya. Iya, terus kayak ya waktu itu kayak 2 mingguan tuh coba nge-push diri sendiri lah, latihan terus buat seleksi itu. Akhirnya ikut seleksi. Ikut. Oke. Nah, pas COVID itu benar-benar nggak ada kegiatan, benar kayak tidur. Iya sama sih. Kayak aku berarti tidur makan. Tidur makan nonton Netflix terus ngapain ya? Karena ya kayak tutup semua waktu itu Iya. awal-awal tuh ya. Nggak Iya. ngapa-ngapain emang. Oke. Nah, beberapa hari lalu nih aku sempat nge-stalk IG. Ketahuan stalker. Ya sempat ngeliat-liat IG lewat itu loh di beranda. Kan ada kayak sekarang kalau kita swipe Instagram story itu kayak tiba-tiba ada 3 kayak iklan follow. Iya. Nah, itu aku nggak sengaja nemu. Saya kayak oh ini Bonfil, kayak aku stalk lah kita lihat profilnya. Terus aku tertarik sama salah satu feed apa IGTV aku lupa, yang nyanyi. IGTV kayaknya. Iya, IGTV itu Reels sekarang kan namanya Reels. Iya. Itu. Nah, itu kapan
mulai kapan? Mulai 2021 kayak. Oh, Nyanyi berarti itu. transisi COVID ya? Enggak. COVID ke normal. Aku nyanyi tuh benernya hobi ya. Kayak aku dari Oh. dulu suka nyanyi. Terus kayak waktu itu transisi kan COVID kan enggak kayak iseng-iseng aja apa buat lagu ya. Terus aku kayak kenal teman ini produser musik. Oh. Ya, namanya Michael Aldi. Dia juga punya lagu banyak kan. Iya. Terus kayak aku iseng kok aku mau bikin lagu dong. Oh, iya. Terus kayak dia kayak ayo sini yo tak bantu gitu. Ya udah terus kayak aku kan emang orangnya suka suka apa ya nulis gitu kayak Iya. suka nulis lagu, Iya. nulis bukan puisi sih kayak apa ya kata-kata bagus tuh Iya, aku suka lah iya. pokoknya bacanya. Iya. Jadi ya kayak waktu itu aku nulis lagu, produksi, terus aku upload dari Spotify gitu. Oh, dulu pada saat itu terinspirasi nulis lagu tuh dari mana? Benernya ya nggak ada inspirasi sih, kayak cuma berarti iseng gabut doang aja? sih. Iya. Oh. Soalnya aku dari SMA tuh aku pingin buat lagu. Oh. Tapi kayak aku main musik cuma bisa gitar kan. Jadi aku cuma bisa main Gitar, dasarnya gitar. aja. Dan kalau mau bikin lagu kan ya harus produksinya kan butuh alat-alatnya Iya, dan iya. musik-musik lainnya Iya. kan harus dibantu kan. Iya. Nggak Itu- bisa sendiri kan. Itu berapa lama? Mungkin 4 bulan ya tuh bikinnya. 4 bulan. Tadi kan bilangnya suka musik dari kecil. Nah, terus basket juga. Kenapa? Iya. Terus ada juga tadi aku dengar nulis. Iya. Nah, terus kenapa akhirnya memutuskan untuk fokus di basket? Karena yang lain tuh hanya hobi-hobi kecil ya, bisa Oh, dibilang hobi hobi-hobi kecil ya. kecil. Kalau basket kan emang Aduh. bukan hobi lagi, kayak bisa dibilang lebih ke karir ya sekarang. karir, Karena ya. kan basket kan udah kayak ikut klub sekarang, terus buat beasiswa kan ya basket, main di Ubaya. Kalau yang lain kan cuma iseng doang kayak nothing tulus lah, kayak mau berhasil atau enggak ya. Untuk develop my hobby itu udah happy lah. Kayak kita bikin lagu, kita post, didengerin orang lain tuh kan udah ada kebahagiaan tersendiri gitu kan. Kalau basket kalau gagal kan pasti sedih. Sedih ya, karena udah ya. kayak basket tuh setengah hidup. Ya. Iya, setengah hidup ya. Iya sih. Wow, ternyata menyanyi tuh hobi kecil. Iya. Aku malah pengen bisa nyanyi, tapi aku nggak bisa nyanyi karena suara aku nggak enak gitu. Oke. Nah, tadi kan juga bilang sempat suka nulis ya. Nah, biasanya aku nggak tahu, tapi biasanya orang-orang yang aku temui kalau dia suka nulis, dia biasanya akan suka membaca. Ya, suka baca juga berarti. Aku baca lumayan suka sih, tapi aku nggak suka baca fiksi. Oh, sukanya baca apa biasanya? Kalau buku-buku aku suka kayak motivation, terus kayak apa ya, biografi gitu suka? wisdom gitu loh. Oh, Apa ya wisdom kayak quotes gitu ya, lah. Iya. Terus kalau biografi gitu? Biografi? Iya. Nggak, kurang suka sih aku. Kurang suka. Aku sukanya biografi film. Oh, kalau film aku suka. Film biografi spesifik ya. Oke. Nah, terus setelah itu, nah kan di gitu ada Linktree, ya nggak sih? Ya, di Linktree. IG-nya Nah, itu ya. ada Spotify, bla 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 bla. Nah, paling bawah atau kayak bagian bawah tuh aku lihat YouTube channel. Wah, aku klik lah, nggak sengaja aku klik kayak apakah yang dibuat, kan karena aku ekspansi, mungkin dia akan cover lagu, karena kan di reelsnya aku udah lihat lagu toh, akan Kak Bonfil cover lagu atau kayak gimana, pengen deh denger coveran yang lain. Ternyata yang paling awal muncul itu vlog. Oh, suka nge-vlog juga? Ya, suka. Ya, aku tuh orangnya suka ngefoto-foto, suka foto juga sih. Oh, suka foto juga. Terus aku suka ngabadikan momen-momenku. Kayak kita misal lagi kayak PON kemarin misalnya. Kan aku tuh mikir kalau aku bikin vlog, ntar beberapa tahun ke depan aku nontonnya kan kayak pasti, wah dulu aku gini kayak lucu-lucunya dan asik-asiknya tuh kan masih bisa kita nikmatin di masa depan kan.
Sebenarnya dasarnya waktu itu motivasiku untuk bikin vlog itu doang sih. Oh. Cuma ketika dulu 2020 aku ikut IBL kan sama timnas muda itu. Nah itu vlogku tuh rame, kayak lumayan rame. Soalnya penggemar basket tuh kan ngikutin tim Iya, kita kan. iya. Jadi kayak Kak bikin vlog lagi dong, Kak bikin vlog lagi dong. Sampai ada berapa tuh? 15 video kayaknya yang di IBL tuh. Oh, berarti ngebumnya Iya. pas di sana. Iya, jadi Iya. kayak ya iseng doang sih benernya, kayak pingin ngevlog aja sih, kayak pingin di masa depan kan bisa Iya, bisa dilihat dilihat lagi ya. gitu doang sih. Iya sih, apalagi kan pada saat itu tuh lagi COVID ya, pas seleksi kan. Apalagi tuh kayak orang-orang pada gabut, kayak Iya. nggak tahu mau nonton apa Iya. gitu-gitu. Iya, iya, iya. Ya, waktu itu sih kayak ya udahlah, sambil aku waktu itu daripada aku nggak ngapain cuma latihan basket doang, aku belajar ngedit video kan. Oh, Kayak belajar ngedit vlognya Iya. itu ya pakai Adobe Premiere Pro itu. Kayak ya lumayan lah Iya. dapat skill baru kan, bisa ngedit video. oh. Berarti Bonfil emang tipikal orang yang suka belajar hal baru ya? Ya suka, tapi kadang kayak niatnya tuh lah. Oh, Ya kalau kalau hal-halnya itu kayak eh apa ya hal tertentu lah, nggak semuanya. Kayak aku pingin main musik yang lain, kayak misal gitar listrik, gitar elektrik lah. Tapi kayak nggak bisa gitu, kayak emang butuh dedikasi yang lebih kan waktunya. Oh, iya. Tapi kadang aku tuh nggak bisa setekun itu untuk mempelajarinya. Kayak aku pengen belajar bahasa yang lain misal. iya, Pengen belajar bahasa misal Jepang gitu. uh. Aku belajar bentar terus kayak motivasinya hilang. Kayak karena kan bahasa kan butuh Iya, 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 diulang-ulang terus terus. latihan terus. Iya. Iya, 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 iya. Oh, berarti oke. Iya sih, tapi emang kayak gitu tuh emang harus tekun sih, apalagi kayak Iya. bahasa. Terus kayak belajar hal baru yang main gitar Iya. gitu-gitu. Aku juga dulu kakak aku punya gitar, kakak aku dua-duanya bisa main gitar. Terus aku pengen kan, ya biasalah bocil FOMO, pengen Iya. dong kayak belajar main gitar. Udah sekali genjrengan udah bisa, udah selesai. Kayak udah tidak ada motivasi. Iya. Iya. Sama kayak basket, nggak ada motivasinya. Iya. Makanya nggak basketan lagi aku. Iya. Nah, kalau kita dari tadi bahas itu kan banyak banget ya, Bonfil hobinya, dari basket yang paling utama, basket, terus ada nyanyi juga, terus ada nulis, nah terus ya selingan lah baca gitu, terus ada vlog juga. Bahkan vlog terakhir aku lihat baru diupload beberapa bulan lalu, masih baru lah, masih fresh. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya? Karena menurutku aku juga perlu belajar, karena IPK-nya tuh juga masih bagus. Kakak Bonfil kan katanya bagus kan, termasuk ya oke lah, Lumayan. bagus bukan oke lagi, tapi bagus gitu. Gimana sih cara ngatur waktunya, apalagi dengan latihan Senin sampai Jumat, terus ya Sabtu udah keburu capek, Minggu udah nugas, ketemu Senin lagi gitu. Latihannya kan malam toh. Nah itu gimana cara ngatur waktunya biasanya? Kalau aku sih cara ngatur waktu ya yang pertama kayak harus punya tanggung jawab yang besar ya. Kayak bisa dibilang kan tadi kan student athlete kan. Ya student duluan baru atlet kan. Yang pertama pasti urusan sekolah aku selesai dulu. Kayak tugas-tugas atau apa itu aku selalu catat, dan lebih ke apa ya, kooperatif sih sama teman-teman, tanya-tanya. Nanti kabarin ya kalau ada tugas atau apa, kalau misalnya aku lagi tanding gitu. Nah kalau yang basket benernya aku itu ngatur waktu ya nggak bagus-bagus banget. Kadang aku ya mau nggak mau harus ngorbanin satu hal ya, kayak kadang ngorbanin latihannya, kayak bolos latihan, atau ngorbanin sekolahnya tuh kayak biasanya ya ngerjainnya agak ngasal gitu sih. Tapi masih lumayan lah ngasalnya. Ya ngatur waktunya sih emang bener-bener harus ngelakuin dengan penuh tanggung jawab ya. Kayak kalau kamu punya tanggung jawab tuh, wah ini belum selesai, ya aku jangan santai-santai dulu kalau belum selesai ya, kerjain terus sampai selesai. Apalagi latihan kan, aduh syutingku lagi jelek nih, ya bangun pagi latihan. syuting, ya. Waktunya kosong kan biasanya pagi kan, lapangan ada kan, tinggal turun aku kan. Nah kalau hal lainnya sih ya
waktu luang aja sih. Kalau Oh. ada waktu luang aku baru lakuinnya itu kalau nulis Iya. atau nyanyi Iya, gitu iya. kan. Tapi kalau nggak ada waktu luang ya pasti aku nggak, itu bukan diprioritaskan gitu loh. Yang prioritas Oh. tetap pertama kuliah, Heeh. kedua basket. Oh gitu. Iya. Berarti dari atur prioritas dulu Iya. baru bisa mengatur waktu. Nah, biasanya itu kalau misalnya kalau dari orang tua, kalau menurut orang tua, kalau orang tuanya Bonfil itu lebih nge-pushnya tuh kemana? Misalnya kayak kamu basket mulu, nih akademiknya diingetin juga, atau kayak jangan lupa latihan basket, atau kayak maksudnya gimana lah support orang tua secara itu kan, karena kan maksudnya ada tipikal orang tua yang kayak ya pokoknya akademik nomor satu, Ya. sisanya itu ya sampingan. Jadi kan kalau akademik nomor satu jadi nggak boleh bolos kuliah, misalnya kayak pertandingan jangan pas di hari kuliah kayak gitu-gitu misalnya. Kalau dari orang tua Bonfil itu gimana? Kalau kebetulan orang tua aku sih orangnya fleksibel ya. Kayak dari kecil tuh emang aku belajar ya aku dibiarin. Mau les leso, aku bayar, tapi dia kayak nggak se itu kayak se apa ya, Nggak se mepetin gitu loh. ya. Kayak aku dibiarin mau nentuin keputusan tuh bebas. Kayak tapi ya kayak ya lebih kayak dilepas sih ya kayak. Tapi dari kecil emang nilaiku bagus kan. Kayak aku ya mungkin dari kecil aku berhasil nerapin tanggung jawab itu. Kayak Iya, aku iya. selalu nggak mau tugas-tugasku nggak ada, aku harus kerjain Iya, semua lah intinya gitu, harus kerjain dengan baik. Terus basket pun mereka ya kayak kamu mau les leso, dan mereka ya dukung ya kayak ya pasti orang tua Iya, dukung lah, pasti dong, iya. beliin sepatu, Iya, beliin bola, Iya, iya. terus nganterin Iya. gitu-gitu kan ya. Tapi kalau yang kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus misal jangan basket besok ulangan, Iya. itu nggak biasa aja mereka biasa kayak aja. ya tentuin sendiri lah. Berarti kalau aku nilai itu berarti Bonfil tuh emang melakukan sesuatu tuh totalitas ya. Jadi maksudnya kayak kan ini udah tahu nih basket sama akademik nih, akademik sama basket, student atlet. Berarti totalitas secara berusaha untuk totalitas secara Ya, berusaha murid lah, dan ya. secara atlet gitu Ya, ya. Oh iya, ya sih emang kunci dari semua itu adalah totalitas. Ya. Totalitas dan niat. Ya Ya. sih, kalau misalnya ada niat pasti kita akan total mengerjakan sesuatu kan. Ya. Iya. Yang penting berusaha lah. Yang penting berusaha. Benar itu, benar. Yang penting berusaha. Iya. Nah, tadi kan prefernya itu basket kan. Ya, tadi itu lebih memilih basket dari sisa hobi lainnya, Nah, kalau menurut Bonfil melihat masa depan Bonfil tuh gimana sih? Kayak maksudnya akankah aku akan menjadi atlet, atau akankah aku akan menjadi pengusaha, atau kayak tiba-tiba oke, aku akan ikut Indonesia Idol? Maksudnya Kalau aku ditanyain masa depan sih aku selalu bingung ya, kayak selalu bingung jawabnya ya. Karena kayak prinsipku sendiri sih, ngapain kita mikir hal yang di depan terlalu jauh. Ya prinsipku sih ya mending kita hadapin hari demi hari, kita lakuin yang terbaik gitu aja sih. Kalau untuk di masa depan kalau aku sih biar Tuhan yang nentuin gitu sih. Karena percuma sih kalau memang kita berusaha sekuat mungkin, mau jungkir balik pun kalau Tuhan nggak nyetujui ya nggak mungkin jadi sih. Jadi kalau target sih aku lebih ke mengalir ya orangnya. iya. Kemana angin mau membawa aku ya sudahlah. Ya sudahlah gitu ya. Yang pasti ya kita bekerja sambil berdoa lah. Pasti dapat yang terbaik. Iya, benar itu. Usaha itu tidak akan berbuah kalau tidak disirami sama doa. Benar. Berarti emang sampai sekarang tuh masih belum ada kedepannya akan menjadi atlet, fokus untuk atlet atau? Nah, kalau itu aku sampai sekarang pun masih bingung gitu loh. Kayak aku belum pingin nentuin karena tapi dalam beberapa bulan ini aku pasti nentuin sih, harus nentuin, tapi aku belum mikir gitu. Aku mau lanjut karir ke basket pro atau aku mau kerja aja. Mau kerja sambil basketnya yang santai-santai divisi lah. Nah, itu masih belum nentuin sih. Bener sih, bener banget kalau
kita mengerjakan sesuatu tuh emang harus keadaan totalitas. Itu penting menurutku, totalitas. Terus jadi aku juga lihat dari kelas 2 itu konsisten. Dari kelas 2 SD kan konsisten sampai sekarang untuk latihan. Biarpun capek dan lain-lain tetap konsisten sama doa. Tapi benernya menurutku tiap orang tuh punya perspektif yang berbeda. Kayak ada orang yang kayak kamu nggak bisa kayak gitu, kamu harus nentuin targetmu. Kalau kamu nentuin targetmu mana bisa kamu maju. Iya. Gitu. Tapi ya kalau aku orangnya nggak kayak gitu sih. Aku orangnya lebih ke orang yang ya aku bekerja sambil berdoa aja. Bekerja sambil mengalir berdoa. aja. Berarti udah pikirin hari ini aja, besok ya besok. Iya. Oh gitu. Karena kita pasti khawatir lah kalau mau mikirin masa depan tuh pasti bener sih. khawatir. Kayak, aduh nanti aku ngapain ya? Tuh, aku nanti apa? Besar nanti ngapain ya? Kayak ya apa ya? Ya kan stres sendiri Iya. kan. Terus kayak questioning life kayak, aduh, bener nggak keputusanku hari ini? Iya. Bener. Iya, yang penting ya lakuin aja yang hari ini. Iya. Lakuin yang terbaik baik, lah setiap iya. hari. Benar. Melakukan yang terbaik setiap harinya. Benar banget. Itu aku kutip hari ini, melakukan terbaik dalam setiap harinya, karena emang menurutku ngapain sih kita mikir jauh-jauh. Bener juga sih, aku kayak tiba-tiba terpikirkan ngapain kita mikirin jauh-jauh kalau hari ini aja belum selesai, bahkan ini masih jam 12 siang itu belum selesai gitu loh. Ngapain kita harus mikirin besok mau makan apa, besok mau jadi apa. Iya. Oke. Tapi emang penting sih, maksudnya kalau menurutku penting juga kalau kita punya rencana. Kita kan Bonfil ini udah fokus di 2 hal nih, udah kayak di 2 doang, basket sama apa sih, sama akademiknya yang di bisnis ini. Ya, jadi kayak tinggal memilih aja. Udah ada 2. Udah ada rencananya. Iya, sudah ada tinggal memilih saja. Iya. Wow. Ternyata walaupun sibuk ya setiap hari, basket, latihan, terus apalagi kuliah, terus sekarang ngambil magang, ternyata kalau kita sudah menetapkan prioritas itu jauh lebih mudah ya ternyata. Ya. Jadi kita tahu ngatur waktunya. Jadi kita kayak bisa memprioritaskan. Oke, aku kuliah dulu, habis itu baru latihan, baru sebagainya, baru main-main gitu. Iya, benar-benar. Benar banget teman-teman, kalau misalnya dari yang aku bisa simpulin itu emang kita harus menetapkan prioritas dulu sih, yang apa yang harus kita lakukan. Maksudnya apakah kita akan fokus ke akademiknya atau kita akan fokus misalnya kayak fokus ke basket aja, itu penting banget ditentuin supaya lebih mudah mengatur waktu ya Bonfil ya, dibandingkan kita kayak gamblang. Ya. Oke deh. Wow, udah banyak banget ngobrol hari ini. Terutama aku banyak banget dapat insight-insight baru soal kayak basket, terutama kayak tadi gimana sih dalamnya basket. Kan biasanya kan aku jadi penonton ya, di luarnya doang. Jadi aku kayak tahu basket itu sebenarnya seperti ini. Terus juga tadi banyak belajar soal ya lebih banyak melakukan yang terbaik lah ya, dibandingkan harus berpikir terlalu jauh, lebih baik kita melakukan hal yang terbaik dulu hari ini biar semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke. Mungkin ada Bonfil tambahan lagi? Udah itu aja. Oke, sudah itu aja. Oke, kalau gitu aku tutup episode hari ini. Semoga percakapan kita berdua bisa menjadi sebuah pencerahan ya buat teman-teman yang masih galau soal akankah aku lanjut kuliah atau aku mau fokus di karirku yang lain gitu misalnya ya. Semoga bisa menjadi pencerahan di episode hari ini. Oke, we will see you in the next episode. Bye bye.